Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan, lebat, dan kabut abadi, hiduplah seorang pemuda bernama Daka. Ia bukan bangsawan, bukan pula keturunan orang terpandang. Daka hanyalah anak yatim piatu yang hidup dari sisa-sisa belas kasihan warga desa. Rumahnya berdinding bambu lapuk, beratapkan daun rumbia yang bocor bila hujan turun. Setiap pagi, Daka pergi ke ladang. Orang lain bekerja tanpa banyak bicara. Menerima upah sekadarnya, seringkali hanya segenggam nasi dingin. Warga desa mengenalnya sebagai pemuda baik, tetapi juga sebagai pembawa sial. Sejak kecil, kemanapun Daka pergi, selalu saja ada orang yang berbisik, "Anak itu sebaiknya jangan terlalu dekat. Hidupnya terlalu kelam." Namun Daka tidak pernah membalas dengan kebencian. Baginya, hidup sudah cukup kejam, tanpa perlu ia menambah luka pada orang lain. Pada suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Daka memandang ke arah hutan terlarang, wilayah yang selalu dihindari siapapun. Hutan itu berdiri sunyi, gelap, dan seolah menunggu, dan tanpa Daka sadari, takdirnya mulai bergerak. Desa itu bernama Desa Wanasari, tempat di mana cerita lama diwariskan lebih kuat daripada hukum tertulis. Yang paling ditakuti bukanlah kepala desa, melainkan pantangan. Pantangan terbesar adalah tanah terlarang, wilayah hutan di sebelah timur desa. Tak ada seorang pun yang berani masuk ke sana setelah matahari terbenam. Orang-orang tua sering bercerita, di sana bukan hanya hutan, di sana ada penjaga, ada perjanjian, dan ada harga yang harus dibayar. Konon, siapapun yang masuk tanpa izin akan kehilangan sesuatu, akalnya, keberuntungannya, atau bahkan jiwanya. Daka mendengar semua itu sejak kecil. Namun berbeda dengan warga lain, ia tidak mendengarnya dengan rasa takut, melainkan rasa ingin tahu. Sebab setiap kali panen gagal, setiap kali wabah datang, warga selalu menyalahkan sesuatu dari tanah terlarang. Tak ada yang benar-benar tahu apa isinya, tapi semua yakin tempat itu hidup. Suatu malam, Daka bermimpi. Ia melihat seorang perempuan tua berdiri di tengah hutan, memanggil namanya dengan suara parau. Date bukan untuk kekuasaan, tapi untuk pilihan. Saat Daka terbangun, tubuhnya dingin oleh keringat, dan di luar rumahnya, angin berhembus dari arah hutan lebih kencang dari biasanya. Pagi itu, desa gempar. Seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan cara yang aneh, tanpa luka, namun darahnya mengering seolah disedot. Beberapa orang mulai berbisik, dan tanpa bukti, nama Daka kembali disebut. Anak itu sering melamun ke arah hutan. Siapa tahu dia sudah bermain dengan hal-hal terlarang. Daka hanya diam. Ia memilih menjauh, membawa bekal seadanya. Berniat mencari kayu bakar di pinggir hutan, tidak masuk, hanya mendekat. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di bawah pohon tua, duduk seorang nenek renta. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh keriput, matanya sayu menahan lapar. Pakaiannya compang-camping, namun tatapannya tajam dan dalam. Itu bukan wilayah aman. Itu sudah masuk batas tanah terlarang. Hati Daka berperang. Jika ia pergi, nenek itu mungkin mati. Jika ia menolong, ia melanggar larangan desa. Angin berhenti, hutan sunyi, dan di sanalah Daka berdiri. Di antara rasa takut dan rasa kemanusiaan, keputusan kecil itu akan mengubah segalanya. Daka berjongkok perlahan di hadapan nenek itu. Tubuh renta tersebut menggigil. Napasnya tersengal, dan kedua tangannya menutupi perut yang jelas menahan lapar. "Maaf, Nek, apakah nenek tersesat?" tanya Daka pelan. Nenek itu mengangkat wajahnya. Keriputnya dalam, matanya cekung. Namun sorotnya tajam seolah sedang menilai isi hati Daka. "Aku tidak tersesat," jawabnya lirih. "Aku memang tinggal di sini." Dahsyat tersiket. Ia tahu benar, tak seorang pun tinggal di tanah terlarang. Tanpa banyak berpikir, Daka mengeluarkan bekal terakhirnya. Semangkuk nasi dan lauk asin,
lalu menyerahkannya. Nenek itu menerimanya dengan tangan gemetar, menatap Daka lama sebelum makan. Sedikit orang yang masih memilih menolong, katanya. Kebanyakan hanya memilih selamat. Angin tiba-tiba berdesir kencang, dondon berguguran, dan udara menjadi dingin menusuk. Saat Daka berpaling sejenak, nenek itu menghilang. Yang tersisa hanyalah suara samar dari balik pepohonan. Kebaikanmu telah dicatat. Daka pulang dengan langkah gontai, namun belum sempat ia mengistirahatkan tubuhnya. Beberapa warga telah menunggunya di depan rumah. "Benar kataku," seru salah satu dari mereka. "Dia masuk tanah terlarang." Kabar menyebar cepat. Kepala desa memanggil Daka dan menginterogasinya di balai desa. "Apakah kau melihat sesuatu?" tanya sang kepala desa dengan wajah tegang. Daka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia menceritakan pertemuannya dengan nenek misterius itu. Suasana balai desa berubah mencekam. Beberapa orang tua berbisik ketakutan. Dia penjaga. Sudah lama ia tak menampakkan diri. Kepala desa menatap Daka tajam. "Mulai hari ini," katanya tegas, "kau dilarang mendekati hutan. Jika sesuatu terjadi pada desa ini, kau yang bertanggung jawab." Daka keluar dari balai desa dengan dada sesak. Ia telah menolong seseorang namun justru dianggap membawa malapetaka. Malam itu, desa dilanda keanehan. Anjing-anjing melolong tanpa henti. Angin berputar di satu arah menuju tanah terlarang. Daka terbaring, matanya terpejam, namun jiwanya seakan ditarik keluar tubuh. Ia bermimpi berjalan di hutan gelap, mengikuti cahaya redup. Di tengah hutan, berdiri nenek itu kini, tubuhnya tegak, matanya bersinar kehijauan. "Kau telah membuka pintu," ucapnya. Dan pintu yang terbuka tak mudah ditutup. Saat Daka terbangun, tanah di sekitar rumahnya retak. Di kejauhan, terdengar suara seperti gerbang batu yang digeser. Dan di telapak tangannya muncul tanda hitam berbentuk lingkaran. Keesokan harinya, panen desa membusuk dalam semalam. Air sumur menghitam. Warga mulai panik. Semua mata tertuju pada Daka. Dalam kekacauan itu, nenek itu kembali. Muncul kali ini hanya terlihat oleh Daka. Ia berdiri di batas hutan. Wajahnya tak lagi renta. "Aku pernah menjadi manusia," katanya. "Aku menjadi penjaga karena dikhianati." Daka gemetar. "Apa hubungannya denganku?" tanyanya. Nenek itu mendekat. Suaranya berubah berat. "Kau menolongku tanpa meminta apapun. Maka kini kau punya pilihan melarikan diri atau menerima janji lama yang belum terpenuhi." Tanah bergetar, kabut naik dari hutan, dan nenek itu mengucapkan kalimat yang mengubah hidup Daka selamanya. "Jika kau berani melangkah lebih jauh, kau tak akan kembali sebagai orang biasa." Disinilah konflik dimulai. Daka bukan lagi pemuda miskin biasa. Ia telah menjadi bagian dari perjanjian yang lebih tua dari desa itu sendiri. Sejak hari itu, Daka tak lagi dipanggil dengan namanya. Ia disebut dengan bisikan, "Pembawa malapetaka." Warga menutup pintu ketika ia lewat. Anak-anak ditarik menjauh. Bahkan orang-orang yang dulu memberinya sisa makanan, kini berpaling, seolah Daka tak pernah ada. Keanehan terus terjadi. Hujan turun di ladang yang salah, sementara sawah desa mengering. Api dapur sulit menyala, ayam mati tanpa sebab. Kepala desa akhirnya mengumumkan keputusan berat. Jika keadaan ini berlanjut, Daka harus diusir. Daka mendengar keputusan itu dengan hati yang remuk. Ia ingin pergi, namun setiap langkah menjauh dari desa justru membuat tanda hitam di telapak tangannya terasa. Terbakar, seolah ada sesuatu yang menahannya atau menuntutnya bertanggung jawab. Di tengah penolakan, seorang tetua tua bernama Kiu Dharma mendatangi Daka secara diam-diam. Wajahnya penuh keriput, namun matanya menyimpan rasa bersalah. "Tidak semua kesalahan ada padamu," katanya pelan. "Desa ini menyimpan dosa lama." Kiu Dharma membawa Daka ke rumah tua yang hampir runtuh. Di sana,
tersimpan naskah kulit kayu catatan perjanjian kuno. Daka membaca kisah mengerikan. Dahulu, desa ini mengorbankan seorang perempuan bijak nenek itu demi kemakmuran. Ia dijadikan penjaga tanah terlarang, dipaksa mengikat diri pada kutukan. Dia menunggu seseorang yang menolongnya tanpa pamrih, ucap Ki Dharma. Dan orang itu, Dalakau. Daka sadar. Ia tidak sedang dihukum. Ia sedang dipilih. Malam kembali turun. Nenek itu muncul di hadapan Daka. Kini, dalam wujud setengah manusia setengah bayangan. Jika kau membantuku memutus perjanjian, katanya, kau harus menggantikanku. Daka terperanjat. Berarti aku harus meninggalkan hidupku? Tanyanya. Ya, jawab sang nenek. Dan juga kemanusiaanmu. Perlahan, pilihan itu kejam. Jika ia menolak, desa akan terus menderita. Jika ia menerima, ia akan menjadi bagian dari tanah terlarang selamanya. Tanda di tangannya semakin menyala. Ia mulai mendengar bisikan, merasakan perubahan dalam dirinya lebih peka, lebih kuat, namun juga lebih dingin. Daka bertanya dengan suara bergetar, apakah tidak ada jalan lain? Sang nenek menatapnya lama. Ada, katanya, tapi jalannya lebih menyakitkan. Saat Daka masih bimbang, desa mengambil langkah drastis. Beberapa pemuda bersenjata obor dan tombak menuju tanah terlarang. Mereka berniat menghancurkan sumber kutukan apapun risikonya. Daka berlari menghentikan mereka, namun terlambat. Api menyentuh batas hutan. Tanah bergetar hebat. Kabut pekat menelan para pemuda satu persatu. Di tengah kekacauan, Daka melihat wajah nenek itu berubah marah. Kau diberi pilihan, dan manusia memilih jalan tercepat, katanya dingin. Langit menggelap, suara jeritan bergema dari dalam hutan. Dan di saat itu, Daka sadar satu hal yang pahit. Ia tidak hanya harus memilih antara desa dan dirinya sendiri, tapi juga antara menjadi manusia yang dibenci atau penguasa yang ditakuti. Konflik mencapai titik tak bisa kembali. Api yang dinyalakan warga membakar batas tanah terlarang. Tanah retak, pohon-pohon melengkung seperti makhluk hidup yang kesakitan. Di hadapan Daka, tanah terbelah. Sebuah gerbang batu raksasa muncul dari dalam bumi, dipenuhi simbol-simbol kuno yang berdenyut seperti nadi. Nenek itu berdiri di depan gerbang. Kini tak lagi tampak renta. Rambutnya hitam panjang, wajahnya tegas, matanya bercahaya. Gerbang telah dibuka oleh keserakahan manusia, katanya. Dan hanya satu jiwa yang bisa menutupnya. Para pemuda yang terperangkap di kabut menjerit minta tolong. Warga panik, berlutut, menangis. Semua mata tertuju pada Daka. Gerbang itu memanggil namanya. Daka melangkah mendekat. Saat ia melewati ambang gerbang, dunia berubah. Ia melihat masa lalu, pengkhianatan desa, ritual darah, jeritan nenek itu saat diikatkan pada perjanjian. Ia melihat bagaimana kemakmuran desa dibangun di atas satu pengorbanan manusia. Aku bukan iblis, ujar sang nenek di sisi Daka. Aku dijadikan penjaga karena mereka takut kehilangan hasil bumi. Daka jatuh berlutut. Ia memahami semuanya dan amarah pun tumbuh. Kalau begitu, biarkan mereka merasakan akibatnya, ucap Daka. Sang nenek menoleh tajam. Ucapan itu, katanya pelan, adalah langkah pertama menuju kehilangan dirimu. Gerbang berdenyut semakin kuat. Makhluk bayangan mulai keluar tanpa wujud, tanpa suara, hanya rasa takut yang menusuk dada. Sang nenek mengajukan tawaran terakhir. Daka menjadi penjaga, menggantikannya sepenuhnya. Desa selamat, tapi namanya dilupakan. Jiwanya terikat selamanya. Gerbang dibiarkan terbuka. Desa musnah dan tanah terlarang meluas. Daka mengambil alih kekuasaan gerbang, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai penguasa. Pilihan ketiga tidak pernah ada sebelumnya. Jalan itu, kata sang nenek, akan mengubahmu menjadi sesuatu yang belum pernah ada. Daka menggenggam tanda di tangannya.
Tanda itu kini menyala seperti bara api. Di tengah kekacauan, kepala desa muncul. Dengan suara gemetar, ia mengakui segalanya. "Kami tahu pengorbanan itu salah," katanya. "Tapi kami takut miskin, seperti kau dulu." Ia mencoba menusuk Daka dari belakang, percaya bahwa kematian Daka akan menutup semuanya. Namun tombak itu berhenti di udara. Bayangan hitam menahannya. Untuk pertama kalinya, Daka menggunakan kekuatan tanah terlarang. Seketika, warga tersungkur. Tak ada darah, hanya rasa takut yang luar biasa. Daka menatap mereka dengan mata yang bukan lagi mata manusia sepenuhnya. Daka berdiri di hadapan gerbang. Sang nenek berlutut untuk pertama kalinya. "Jika kau memilih jalan ketiga," katanya lirih, "kau akan mengikat dirimu pada tanah ini, tapi dengan kehendakmu sendiri." Daka memandang desa tempat yang membencinya, namun juga membesarkannya. "Aku tidak ingin menjadi korban," katanya tegas, "dan aku tidak ingin ada korban lain." Ia melangkah ke dalam gerbang, menyatukan tanda di tangannya dengan inti kekuatan tanah terlarang. Langit terbelah, gerbang tertutup, dan dunia berubah. Saat kabut menghilang, desa masih berdiri. Namun tanah terlarang kini memiliki bentuk baru, tertata, sunyi, dan tunduk pada satu kehendak. Daka keluar dari gerbang terakhir. Pakaiannya berubah, auranya berbeda. Ia bukan lagi pemuda miskin. Sang nenek, berdiri di belakangnya kini bebas. Tubuhnya perlahan memudar, tersenyum untuk terakhir kalinya. "Engkau tidak menjadi penjaga," katanya. "Engkau menjadi penguasa." Warga berlutut, bukan karena hormat, melainkan karena takut dan kagum sekaligus. Dan sejak hari itu, nama Daka tak lagi disebut sebagai manusia, melainkan sebagai legenda tanah terlarang. Setelah gerbang tertutup, desa kembali tenang. Hujan turun tepat waktu, ladang kembali hijau, dan penyakit menghilang seolah tak pernah ada. Warga bersyukur, namun tak ada yang berani mendekat ke batas hutan. Daka kini tinggal di wilayah tanah terlarang. Setiap kali ia melangkah terlalu dekat, kekuatan tanah menahannya. Ia sadar kekuasaan memberi kendali, namun mencabut hak paling sederhana hidup sebagai manusia biasa. Desa Wanasari mulai berubah, bukan karena kutukan, melainkan karena rasa bersalah. Orang-orang membangun tempat sesaji di batas hutan, bukan untuk memuja, melainkan sebagai tanda penyesalan. Anak-anak tumbuh dengan cerita baru. "Dulu ada pemuda miskin yang menyelamatkan desa, tapi kami mengusirnya." Daka mendengar cerita itu dari kejauhan. Ia tak membenci mereka, namun kesepian mulai menggerogoti lebih kejam daripada kutukan manapun. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah pengorbanan ini benar-benar menyelamatkan semua orang, termasuk diriku? Sebagai penguasa, Daka mampu menjaga keseimbangan. Makhluk bayangan patuh, alam tunduk pada kehendaknya. Namun setiap kali kekuatan itu digunakan, bagian kecil dari perasaan manusianya memudar. Ia tak lagi merasakan lapar, tak lagi merasakan dingin, bahkan luka tak mampu menembus kulitnya. Yang tersisa hanyalah ingatannya tentang menjadi manusia. Daka menyadari, jika ia terus memerintah dengan kekuatan, suatu hari nanti, ia akan lupa untuk siapa semua ini dilakukan. Suatu hari, seorang ibu desa memasuki batas hutan. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ia berlutut, menangis. "Anakku sakit," katanya. "Aku tahu kami tak pantas meminta, tapi tolonglah, pastikan anak itu sembuh." Namun kabar itu menyebar. Orang-orang mulai datang, membawa permintaan, harapan, dan ketergantungan. Daka teringat desa di masa lalu, saat manusia menggantungkan segalanya pada pengorbanan satu jiwa. Dengan berat hati, ia menutup akses bantuan. Ia memilih menjaga keseimbangan
meski harus kembali dicap sebagai makhluk tak berperasaan. Di malam sunyi, roh sang nenek muncul untuk terakhir kalinya. Wajahnya damai. "Kau telah melakukan lebih dari yang seharusnya," katanya. "Perjanjian lama telah terhapus. Desa kini berdiri atas pilihan mereka sendiri." Ia menatap Daka dengan bangga dan sedih sekaligus. "Aku bebas, tapi kau masih terikat." Daka mengangguk. Ia telah menerima takdirnya. Saat fajar menyingsing, batas tanah terlarang menenangkan diri. Tak ada lagi kabut pekat, tak ada jeritan, hanya satu sosok berdiri di kejauhan, penjaga keseimbangan, penguasa tanpa istana, dan manusia yang memilih menanggung segalanya. Tahun-tahun berlalu, desa Wanasari tumbuh tanpa kutukan dan tanpa keajaiban berlebihan. Panen datang dan pergi sebagaimana mestinya hasil kerja manusia, bukan pengorbanan jiwa. Anak-anak duduk melingkar, mendengarkan cerita dari orang tua. Dulu ada tanah terlarang, dan ada seorang pemuda miskin yang memilih menanggung semuanya sendirian. Nama Daka tak selalu disebut, bukan karena dilupakan, melainkan karena disebut dengan cara lain, sebagai penjaga yang tak terlihat. Di batas hutan, sesekali terlihat bayangan berdiri diam, tak mengganggu, tak meminta, hanya mengawasi. Legenda hidup tanpa perlu disembah. Suatu hari, seorang anak kecil nekat memasuki hutan. Ia tersesat, ketakutan, dan menangis. Namun, ia kembali ke desa dengan selamat. Tak ada luka, hanya pesan yang ia ulangi berulang kali. Hutan itu tidak jahat. Yang jahat adalah keserakahan manusia. Para tetua akhirnya membuka catatan lama. Kisah pengorbanan, pengkhianatan, dan perjanjian gelap diumumkan kepada seluruh desa. Tak ada yang menyangka, tak ada yang membela diri. Sejak hari itu, desa hidup dengan satu ajaran sederhana. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dan jauh di dalam hutan, Daka mendengar semuanya dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di malam terakhir cerita ini diceritakan, angin berhembus lembut dari arah tanah terlarang. Seorang pengelana melihat sosok berdiri di antara pepohonan, bukan raja, bukan iblis, melainkan seorang pria dengan tatapan tenang. "Aku hanya menjaga keseimbangan," katanya pelan, supaya manusia belajar menjaga dirinya sendiri. Saat fajar menyingsing, sosok itu menghilang. Namun hutan tetap tenang, desa tetap hidup. Dan sejak saat itu, tanah terlarang tak lagi disebut sebagai tempat kutukan, melainkan tanah pengingat bahwa kebaikan sejati sering lahir dari orang yang paling diremehkan, bahwa kekuasaan sejati adalah memilih berkorban tanpa menuntut balasan. Daka tidak pernah kembali sebagai manusia biasa, namun ia juga tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam cerita, dalam peringatan, dan dalam hati mereka yang belajar dari masa lalu. Kebaikan tanpa pamrih memiliki harga, tapi juga makna tertinggi. Keserakahan kolektif melahirkan kutukan bersama. Pahlawan sejati sering lahir dari orang yang paling diabaikan. Kekuasaan terbesar adalah menjaga keseimbangan, bukan menguasai manusia.